morning. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube saya, khususnya di kelas literasi informasi. JJ kelas ini. Oke, teman-teman, pagi ini saya ingin membahas tentang masih ya lanjutan dari video-video sebelumnya tentang konsep literasi informasi dan apa saja sebetulnya yang kita bahas di tiap tahap literasi informasi tersebut ya. Nah, pagi ini adalah ya boleh dikatakan ini tahap di konsep literasi informasi itu adalah tahap paling akhir, yaitu tentang how to use the information. Jadi kalau saya review lagi ya, konsep dasar atau definisi literasi informasi itu adalah keterampilan yang seperangkat ya. Seperangkat berarti nggak hanya satu. Seperangkat keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk mengelola informasi dengan baik dan benar. Mengelola ini ngapain? Mengidentifikasi, mengakses, mengevaluasi, dan menggunakannya gitu ya. Nah, ini kemarin udah kita bahas di 4 video sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Nah, di tahap terakhir ini adalah bagaimana kita menggunakan informasi tersebut. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi, mencari, lalu mengevaluasi, lalu menggunakannya. Nah, menggunakan ini ngapain gitu. Jadi kan prinsipnya kan ketika kita mencari informasi, tentu mau kita gunakan kan, mau kita jadikan rujukan atau mau kita jadikan bahan atau data atau informasi untuk memecahkan suatu masalah atau untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan informasi kita. Nah, kalau di konsep literasi informasi itu, kalau di standar Higher Education Standard of Information Literacy ya, yang dikeluarkan oleh American College Research and Libraries itu, tahapan ini information use ini terdiri dari 3 performance indikator. Jadi yang ada 3, kemudian ada outcomes-nya kurang lebih nggak nyampe 10, ada 10 kali ya. Ya. Nah, jadi artinya apa saja yang harus dikuasai seseorang supaya dia disebut literate dalam hal penggunaan informasi. Yang jelas adalah ini berkaitan dengan plagiat. Nah, kita kalau udah dengar plagiat ya, apalagi kalau di dunia akademik, ini udah menakutkan sekali gitu, horor gitu. Pokoknya plagiat itu adalah kalau di dunia akademik atau ya di dunia apapun ya sebetulnya itu ya kayak aib ya. Kalau pokoknya kalau seseorang melakukan plagiat itu, karena plagiat ini kayak sebetulnya mencuri kan gitu, mencuri ide orang lain lalu nggak ngaku. Artinya boleh juga mencuri tapi diakui. Nah, jadi yang dibicarakan dalam tahap ini adalah, atau misalnya nih kalau kita pustakawan, apa yang harus kita ajarkan kepada pengguna tentang use information ini gitu. Pertama tentang plagiat, jadi kita harus ajarkan pemustaka kita apa itu plagiat, apa sanksinya, apa cirinya, bagaimana mencegahnya dan seterusnya gitu. Nah, kemudian tentang hak cipta ya. Hak cipta ini juga harus diajarkan. Lalu dan etika-etika penulisan. Jadi kalau misalnya di tulisan ilmiah, tulisan akademik, riset atau artikel jurnal, etika-etikanya seperti apa. Ini termasuk di sini kayak citation style. Jadi APA, MLA, macam-macam ya. Itu Harvard, Chicago, semua diajarkannya di sini. Itu menyangkut use information ini gitu. Nah, sekarang ini yang paling fokusnya pengguna itu kalau kayak di perguruan tinggi, sivitas akademikanya adalah tentang plagiat ini memang gitu. Sebetulnya kita sudah ada alat bantu ya, kalau teman-teman librarian ya familiar sekali ya dengan iTicket, Turnitin, ini aplikasi-aplikasi plagiarism checker ya.
yang bisa memeriksa kemiripan dokumen. Jadi kalau kita upload di sistem tersebut, nanti sistemnya akan mendeteksi ini, kata-kata ini, paragraf ini mirip dengan ini yang ada di internet gitu. Tapi sebetulnya kita keliru juga kalau disebut plagiarism checker gitu ya, karena belum tentu. Misalnya kalau sebuah, katakanlah ya, saya punya naskah, saya punya dokumen, lalu saya nuliskan di situ, lalu ada kalimat-kalimat yang mirip di naskah saya dengan yang ada di tulisan lain, dan kebetulan tulisan lain ini ada di internet gitu ya. Nah itu belum tentu plagiat dong, kan bisa aja saya nulisnya sama. Nah hal-hal seperti ini, seperti biasanya itu pengetahuan umum, katakanlah ya, misalnya kayak Presiden Republik Indonesia tahun 2020 adalah Joko Widodo, ya itu kan itu kalau ada itu di tulisan saya misalnya, ya pasti banyak lah di internet kalimat-kalimat kayak gitu ya kan. Jadi itu harus di-exclude ketika kita melakukan pengecekan di sistem tersebut gitu. Jadi kemudian seperti misalnya pengetahuan umum lain gitu, misalnya lampu merah kalau warnanya hijau itu artinya hijau, itu kan pengetahuan umum gitu ya. Nah di perumusan ini, apakah seseorang itu disebut plagiat atau enggak, itu nggak bisa hanya by sistem. Jadi misalnya nih, kalau sebuah dokumen kita cek di item tiket lalu dan di turn in, terus persentase kemiripannya tinggi, kita nggak bisa langsung bilang wah dia plagiat nih, enggak. Tetap harus dilihat dokumennya, yang bagian mana yang mirip, kemudian mana yang enggak termasuk plagiat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya konsepnya kan gini loh, kita gini loh, jadi maksudnya gini, jadi nggak boleh ngutip dong, boleh gitu loh, boleh, tapi yang harus menyebutkan sumbernya gitu kan. Kemudian yang paling penting diingat juga adalah jangan mentang-mentang boleh kok ngutip tapi disebutkan sumbernya, lalu semua tulisan itu isinya kutipan gitu kan. Even itu tinjauan literatur atau literatur review, ya tetap aja dong harus ada hasil pemikiran si penulisnya kan gitu. Jadi nggak mungkin juga sebuah tulisan isinya semua kutipan gitu. Itu sebabnya kalau kayak di perguruan tinggi ada batas-batas toleransi tergantung jurusannya gitu. Dan ini batas toleransi kemiripannya berapa dan seterusnya. Demikian juga kalau kita submit artikel jurnal, apalagi kalau jurnal internasional, biasanya dia hanya kasih batas toleransi kemiripan itu nggak gede-gede amat lah gitu, di bawah 15% kali ya gitu. Nah jadi itulah yang dibahas pada tahap use information ini. Bagaimana kita mengajarkan pemustaka hal-hal apa saja yang perlu mereka pahami supaya dia disebut literate dalam hal penggunaan informasi. Nah ini termasuk hoax juga gitu, bagaimana menghindari hoax segala macam gitu. Itu yang diajarkan oleh librarian kepada pemustaka tentang penggunaan informasi ini. Jadi, nah kalau sedikit soal hoax ini sebetulnya kalau menurut aku sih gampang dikenalin gitu. Jadi hoax itu, orang-orang yang bikin hoax itu, ingat ya, hoax itu adalah berita bohong dan disengaja, emang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu gitu. Nah biasanya ciri informasi kalau kita lihat secara ini aja, kan fisik misalnya gini loh, kalau di sosmed itu judulnya biasanya tuh dibuat seini mungkin supaya orang menarik untuk ngeklik gitu atau share. Misalnya menggemparkan, misalnya ternyata terbukti. Nggak semua judulnya gitu pasti hoax gitu, tapi itu salah satu penanda. Ini kalau kita klik, kadang-kadang tuh ya
dengan hoax itu. Kalau diklik biasanya filenya nggak ketemu, linknya nggak ketemu, ya kan? Atau judulnya diedit, jadi judulnya sebetulnya nggak gitu, diedit. Atau tanggalnya diedit, gitu. Jadi berita-berita lama sebetulnya diangkat lagi, lalu tanggalnya diedit, gitu. Nah, pengguna kita atau kita sendiri, kenapa banyak yang kemakan hoax, gitu ya? Maksudnya kok bisa mempercayai info? Karena ya nggak cermat aja sih, nggak cermat, lalu malas mikir kali ya, malas mikir gitu. Karena sebetulnya nih, kalau dilihat ya, kalau kita teliti, itu tuh kalau judul yang diedit itu fontnya pasti itu beda banget dengan font ini teks. Pokoknya gimana ya, kayak ditempel gitu loh, jauh beda sekali. Kan dengan kasat mata mestinya bisa langsung lihat ini kok aneh ya, gitu loh, antara judul dengan ini kok kayaknya nggak sinergi, nggak nyambung gitu, fontnya doang loh ya, gitu. Kemudian ada kecenderungan memang netizen hanya membaca judul gitu. Jadi biasanya judulnya cocok nih, aku suruh nih langsung klik share gitu. Padahal kalau diklik isinya nggak gitu. Nah itu banyak yang terjebak hoax. Nah bagaimana kita mengedukasi pengguna kita supaya nggak sampai kena yang seperti ini gitu. Khususnya untuk yang teman-teman di perpustakaan sekolah kalian, ya sama aja di kampus juga seperti itu. Jadi jangan terlalu cepat ingin berbagi gitu. Mungkin gini loh rasanya, begitu dia dapat, wah suruh nih berbagi nih gitu. Terus merasa telah melakukan sebuah perbuatan yang mulia gitu. Nah, ya kalau mau bagi sembako aja. Nah makanya sekarang tuh kan kita ada jargon saring sebelum sharing. Jadi disaring dulu. Nah itulah teman-teman yang perlu diajarkan atau yang perlu disampaikan kepada pengguna pada tahapan use information ini. Pokoknya bagaimana supaya pengguna kita dan kita sendiri juga tentunya supaya tidak terjebak dalam penyalahgunaan informasi. Jadi pahami tentang hak cipta, pahami plagiat, pahami citation style, pahami cara menghindari hoax gitu. Nah, detailnya sih masih banyak, ribet lagi, seperti misalnya bagaimana cara memparafrasa supaya terhindar dari pengecekan Turnitin dan tiket dan seterusnya gitu. Nah, sekarang ini khusus untuk perpustakaan akademik, dunianya benar-benar berkecimpung di sini saat ini. Nah itulah, jadi kalau dipikir ya, coba ya kalau kita ikutin, kalau kita review kembali konsep literasi informasi itu mulai dari yang awal tadi. Apa ya, literasi, orang kalau ngomong literasi informasi itu semua konsep besar dan dibilang rumit, iya gitu. Jadi artinya orang ketika kita memutuskan atau lembaga kita tuh perpustakaan kita, kami mau buat program literasi informasi nih, gitu. Lalu terus ayo membaca, ayo menelusur. Nah ini membaca, menelusur itu hanya bagian kecil-kecilnya kan, perintilannya lah gitu. Jadi nggak sesimpel yang kita bayangkan. Oh orang itu disebut literasi informasinya bagus kalau dia suka baca buku 1 bulan 7 buku. Makanya disebutkan tujuan akhir dari literasi informasi adalah menghasilkan orang-orang yang berpikir kritis dan menjadi pembelajar seumur hidup. Pokoknya kalau kita baca sejarah literasi informasi ini kan sampai kepada bagaimana menghasilkan citizen atau warga negara yang bijak, yang taat, yang mudah, yang mau diatur, yang berpikir kritis, cerdas, rumit dan sebagainya. Sehingga mestinya memang literasi informasi itu tidak hanya tanggung jawab dari pustakawan, itu keliru banget. Kalau di akademik ya tanggung jawab semua guru juga, ya kan.
Kalau di rumah ya tanggung jawab orang tua gitu, karena misalnya kalau kayak di sekolah itu impossible deh kalau itu hanya diserahkan kepada perpustakaan. Itu harus terintegrasi dengan metode pengajaran, ya kan? Metode belajarnya seperti apa gitu. Pustakawannya walau berbusa-busa ngajarin literasi informasi juga, cara menggunakan informasi. Kalau gurunya enggak, kalau gurunya ngasih PR hanya coba cari di internet, di copy paste aja, ya sememang. Nah, oke teman-teman, itu yang bisa saya sharing pagi ini, dan mungkin ya ini apa ya, video terakhir tentang literasi, enggak juga sih. Nanti mungkin saya akan buat lagi hal-hal yang terkait literasi informasi ini juga, karena ini sangat menarik ya buat kita pustakawan dan menjadi concern pustakawan ini. Oke, jangan lupa like, share, komen. Jadi komen juga nggak apa-apa, yang penting subscribe aja.